Masih dengan manajemen mutu. Nah, jadi teman-teman sekalian, situasi usaha dalam pasar yang bersaing itu contohnya adalah seperti ini teman-teman untuk gambarannya. Di sini ada company perusahaan kita, di atasnya ada customer atau pembeli, lalu ada kompetitor perusahaan atau perusahaan pesaing. Nah, jadi hubungannya ini lebih ke tiga komponen ini. Nah, yang akan saling bersinggungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita perusahaan kita tentunya kan ingin mendapatkan pembeli, ya, mendapatkan banyak pembeli, dan pembeli ingin membeli barang-barang yang kita jual atau layanan yang kita berikan. Tetapi mereka pun juga akan membandingkan antara perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor, sehingga kompetitor pun juga akan melayani. Sedangkan kompetitor dengan perusahaan kita itu pasti akan ada persinggungan. Kita pun juga akan melihat apa sih keunggulan mereka. Nah, di dalam perusahaan itu tentunya ada yang namanya ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang sejenis, apalagi yang bisa kita lihat, yang kita bisa nikmati itu adalah adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita dalam berbelanja, dalam perjalanan, ya, dalam pembelian tiket, dan lain sebagainya. Itu pun hampir keseluruhan fiturnya itu mirip-mirip. Ya, tinggal nanti kita yang memilih. Jadi adanya proses membuat fitur yang hampir mirip itu pun juga belajar dari kompetitor. Jadi bukan kita sesama pengusaha itu bukan bermusuhan, tapi saling berkompetisi. Bagaimana kita memberikan nilai tambah pada produk kita. Jadi ketika ada teman yang usahanya sama, itu bukan menjadi musuh kita, tapi adalah menjadi pesaing kita. Dan kita pun bersaingnya bukan tentang bersaing harga. Kalau bersaing harga itu akan capek dan kita nggak akan dapat apa-apa. Tetapi bagaimana kita mendapatkan hati dari customer dan juga memberikan nilai tambah pada produk kita. Arahnya ke situ. Komitmen terhadap konsumen adalah kunci sukses usaha. Nah, jadi customer oriented itu adalah kunci dari usaha ataupun bisnis kita. Nah, karena apa? Karena satu elemen ini, yaitu konsumen itu adalah satu-satunya orang yang akan memasukkan dananya kepada perusahaan kita. Jadi kunci sukses usaha itu adalah pertama, produk dan layanan perusahaan sesuai dengan harapan pembeli dan lebih baik dari yang ditawarkan pesaing. Ya, intinya adalah di situ. Nah, yang pertama, poin pertama adalah produk kita menjadi solusi atau memberikan manfaat kepada konsumen. Dan produk kita itu dalam segi positioning itu lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh pesaing. Sehingga apa? Sehingga akan membuat konsumen menjadi puas, membeli kembali atau lebih banyak pembeli baru, adanya penjualan ataupun laba, serta perusahaan mantap dan bersaing. Sehingga apa? Sehingga kita ketika ini istilahnya gini, ketika kita memberikan pelayanan yang baik, ketika kita memberikan manfaat kepada konsumen, sehingga apa? Sehingga mereka akan puas dengan apa yang mereka dapatkan. Dan kita pun berpikir bagaimana ketika konsumen puas itu bisa membeli lebih banyak. Nah, dan ketika mereka membeli lebih banyak, bagaimana agar manfaat yang dia dapatkan itu ditularkan pada teman-teman mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka mengajak teman-temannya untuk membeli di produk kita. Ya. Tidak jarang di luar sana ada ketika kita tanya kepada teman kita, saya mau beli tas ini, tas kira-kira di mana rekomendasinya ya. Nah, ketika kita puas dengan pelayanan satu toko itu, maka kita akan merekomendasikan toko tersebut. Ya. Nah, itu posisinya ketika kita menjadi seorang customer. Nah, ketika kita sebagai seorang pebisnis, maka ya itu tadi kita akan mendapatkan penjualan tambahan dari marketing yang diberikan oleh konsumen kita sendiri. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika penjualannya meningkat, maka perusahaan juga akan mendapatkan laba dari penjualan tersebut.
Sehingga apa? Sehingga ketika labanya itu cukup besar, maka perusahaan akan mantap dan berkembang, ya, menjadi lebih berkembang lagi. Nah, jadi poinnya adalah ketika kita memiliki produk ataupun layanan, ya, kita sesuaikan dengan harapan, kita sesuaikan dengan harapan pembeli. Ya, alangkah lebih baiknya itu ketika melebihi ekspektasi dari pembeli. Contohnya gini, ketika kita beli teh jumbo, nah, teh jumbo kan sekarang yang lagi banyak 3.000 atau 5.000 ya. Itu ketika hanya dengan 5.000 sudah bisa mendapatkan teh dengan ukuran jumbo dan rasanya enak, maka mereka akan, ternyata enak ya, maka saya akan terus beli di sini. Nah, seperti itu. Jadi harga itu sebenarnya lebih ke apa yang mereka dapatkan. Nah, jadi murah dan mahal itu tergantung dari fitur atau produk atau layanan yang kita berikan. Ya, lebih seperti itu. Jadi banyak orang pun rela mengeluarkan uang cukup besar ketika mereka mendapatkan produk ataupun layanan yang sesuai dengan minat mereka. Ya. Jadi kepuasan diperoleh manakala produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Istilahnya adalah ketika perusahaan mengeluarkan produk dan atau jasa, ya, yang bersinggungan, ya, dengan permintaan pelanggan, apa yang dibutuhkan atau diharapkan, ketika itu memenuhi atau melebihi ekspektasi dari pelanggan, maka itu akan mendapatkan kepuasan di dalamnya. Ya, jadi istilahnya ketika kita menginginkan 100% dari produk tersebut, ternyata perusahaan memberikan bonus 10%, maka mereka akan otomatis menjadi lebih puas. Ya, maka banyak juga produk-produk yang sekarang kan ada, contohnya sabun cuci, ya, ataupun sabun mandi itu kan yang cair itu kan ada plus 10%, plus 20%. Nah, itu membangun mindset bahwasanya ternyata ini lebih murah ya daripada punya pesaing. Nah, seperti itu. Lebih ke seperti itu. Jadi, ketika kita melihat dari jendela konsumen, ya, ketika mereka menginginkan sesuatu dan mereka memperoleh, maka mereka akan merasa puas, bravo. Nah, ketika mereka menginginkan tetapi tidak mereka peroleh, maka mereka akan memberikan atensi atau perhatian. Ketika mereka tidak diinginkan dan mereka peroleh, kita komunikasikan. Nah, ketika tidak diinginkan dan tidak diperoleh, maka tidak mengapa dan bahagia saja. Nah, maksudnya apa? Kita berkaca dari sini. Ya. Jadi ketika kita punya produk, ya, dan memiliki fitur, ada beberapa fitur yang memang mereka menginginkan, ya, tetapi mereka peroleh, ya, maka mereka akan mengalami kepuasan. Ketika ada beberapa fitur yang mereka tidak menginginkan, tetapi mereka peroleh, itu pun kita perlu mengkomunikasikan. Oh, ini loh ada bonus, ada tambahan, ada layanan plus. Nah, seperti itu. Itu pun akan mendapatkan nilai tambah dari sana. Nah, tetapi ketika mereka menginginkan sesuatu, fitur itu ada dan tidak diperoleh, maka mereka akan memberikan perhatian lebih. Ya, lebih ke seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen. Nah, ada yang pertama yang sering dipakai untuk eh, perusahaan-perusahaan besar itu adalah adanya layanan kepuasan pelanggan. Ya. Jadi sistem keluhan dan saran. Ya. Jadi kan ada, kalau di perusahaan-perusahaan itu ada layanan customer service yang menampung segala keluhan dan juga saran yang mereka dapatkan. Jadi itu pun juga ada.
Adapun salah satu hal yang bisa kita lakukan, ya, biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan retail itu adalah go shopping. Maksudnya apa? Go shopping itu lebih ke eh, jadi kita mengirim, ya, salah satu karyawan itu yang menyamar mengunjungi suatu tempat untuk menilai kualitas layanan yang ditawarkan. Ya. Jadi ketika kita ada teman itu yang kerjanya ya keliling toko, ya, salah satu eh, minimarket. Ya. Jadi itu pun mereka keliling toko untuk ngecek bagaimana pelayanan yang diberikan di setiap cabang tersebut. Kadang ada juga yang mendapatkan target harus mendapatkan beberapa kesalahan. Contohnya masa expired barang dan lain sebagainya. Itu pun juga biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan retail biasanya. Ya. Jadi karyawan tersebut diutus untuk melihat bagaimana kinerja di toko lain. Ya. Yang ketiga ada yang namanya loss customer analysis. Nah, maksudnya adalah lebih ke melihat atau menganalisa pelanggan yang hilang, yaitu adalah metode yang digunakan untuk perusahaan menganalisis dan mencari tahu mengapa pelanggan berhenti membeli. Nah, jadi ada beberapa toko itu yang meminta nomor handphone kepada pelanggannya. Nah, dan itu pun biasanya digunakan yang pertama untuk promosi, yang kedua adalah ketika data tersebut ternyata tidak beli lagi, maka perlu adanya komunikasi kenapa tidak membeli. Nah, lebih ke seperti itu. Atau juga bisa dilakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, survei kepuasan pelanggan ini lebih bisa diberikan ketika selesai transaksi. Nah, terkadang kan di toko-toko minimarket itu kan ada surveinya. Jadi puas atau tidak puas, kita tinggal mencet mana yang kita pilih. Nah, itu pun juga bisa. Atau bisa juga dengan menggunakan kertas. Nah, kan ada dua pilihan, ada puas dan tidak puas itu juga ada. Ada juga yang menggunakan link, ya, Google Form dan lain sebagainya itu pun juga bisa, atau menggunakan website itu pun juga bisa. Nah, itu alat untuk mengukur kepuasan konsumen.